ini kita akan belajar tentang norma sosial. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya anak-anak. Nah, ketua kelas mana nih? Ekel? Bisa pimpin kita dalam doa. Ya Allah, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa kita yang masing-masing buat berdoa kita. Baik, terima kasih Ekel. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja sebelum kita mulai, Ibu akan presensi dulu nih. Ini semua masuk apa ada yang belum masuk nih? Siapa? Siapa yang belum masuk? Nur kenapa? Sakit? Mungkin karena efek kemarau kali ya? Gak bisa naik apa gimana? Baik, kita doain ya biar pertemuan berikutnya bisa bersama. Jadi semuanya hadir ya selain Nur. Baik, ini Ibu akan tanyakan lagi. Untuk masih ada yang ingat tentang materi pertemuan minggu lalu? Ini ada yang ingat nggak? Nah, kalau tidak ingat, minggu lalu kita belajar tentang ruang lingkup sosiologi. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang norma sosial. Ini sebelum kita mempelajari lebih dalam, ada yang tahu norma sosial itu apa? Gimana? Aturan yang ada dalam masyarakat. Benar, aturan yang ada dalam masyarakat. Ada lagi? Sebelum baik, Ibu akan jelaskan sedikit sebelum kita mempelajari lebih dalam. Norma sosiologi itu aturan yang dibuat dalam masyarakat untuk kita, yang untuk ditaati oleh masyarakat setempat. Jadi tujuan mengapa kita harus perlu mempelajari norma sosial agar dalam kehidupan masyarakat itu kita bisa menghormati atau menghargai aturan yang sudah ditetapkan bersama. Mungkin seperti itu ya tujuannya. Mari kita lihat pengertian dari norma sosial. Pengertian dari norma sosial atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tadi sudah disebut ya. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan nilai, jadi mungkin ada kaitannya ya dengan nilai. Jadi Ibu juga bernilai, nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, ada nih pengertian norma sosial menurut para ahli. Gambar yang pertama ada yang tahu siapa? Sudah ada namanya ya, jadi gampang disebut. Beliau seorang apa di Indonesia? Sosiologi. Baik, menurut beliau pengertian norma sosial adalah sebuah perangkat di mana hal itu dibuat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Jadi untuk membuat aturan itu tidak hanya buat-buat ya. Jadi pastinya untuk berjalan seperti yang diharapkan. Jadi pasti mengharapkan sesuatu yang baik seperti itu. Nah, lanjut lagi, menurut Anthony Giddens, norma sosial merupakan aturan atau prinsip yang konkret yang mana harusnya dapat dijaga serta diperhatikan oleh masyarakat. Sampai sini ada yang bertanya? Pasti udah jelas ya? Baik, lanjut lagi. Ini ada ciri-ciri norma sosial. Ini mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Bunga yang mana ya? Ya, silakan. Ciri-ciri norma sosial. Satu, ada norma sosial pada umumnya tidak tertulis. Dua, hasil kesepakatan bersama. Tiga, mengalami perubahan. Empat, ditaati bersama. Lima, pelanggar norma mendapatkan sanksi.
Ya, terima kasih. Ciri-ciri norma sosial sudah dibacakan oleh teman kita. Satunya sudah menjelaskan bahwa norma sosial itu dibuat tapi secara tidak tertulis. Jadi itu hanya secara lisan yang harus kita harus masyarakat setempat itu menghargai atau menghormati aturan tersebut. Hasil kesepakatan bersama. Jadi mau ambil suatu aturan atau suatu suatu aturan itu tidak mungkin salah satu keluarga itu punya keinginan atau kemauan sendiri, tapi suatu masyarakat itu pasti butuh kesepakatan bersama dan bisa mengalami perubahan di pasti kan kita mengalami perubahan banyak ya, hari berganti terus tahun berganti pasti ada perubahan. Jadi mengalami perubahan tergantung situasi untuk itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh bersama tadi. Pastinya ditaati bersama. Dan di nomor 5, pelanggar norma mendapatkan sanksi. Jadi karena sudah ditetapkan bersama, jadi untuk yang melanggar pasti dikenakan sanksi. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada fungsi norma sosial dalam masyarakat. Ini ada 6 fungsi ini. Maaf ya, Ibu perbaiki ini dulu. Ini ada yang bisa bantu. Terima kasih. Nah, ini fungsi, kita lanjut ya. Fungsi norma sosial dalam masyarakat. Nah, fungsinya itu mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan untuk anggotanya. Yang keempat, menciptakan suasana yang tertib dan tentram untuk setiap anggota. Yang keempat, membantu mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan bersama dari masyarakat setempat, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Jadi semua dari fungsi norma yang ada di sini ini demi kenyamanan bersama di suatu masyarakat tersebut. Jadi pada intinya tujuannya baik untuk melindungi masyarakat di suatu tempat yang sudah tetapkan itu aturan-aturan yang seperti tadi kita sudah pelajari. Lanjut lagi. Nah, ini ada diskusi kelompok. Tapi pertanyaan untuk penugasannya mungkin tidak terlalu berat ya. Sampai sini saya lihat kayak macam semuanya mukanya agak tidak semangat gitu nih. Jadi gua akan mengajak untuk main game. Boleh ya? Boleh, Bu. Baik. Jadi bisa berdiri. Sebelum kita bentuk kelompok, kita main game dulu nih sebelum bentuk kelompok. Atau kita bentuk dulu kelompoknya. Main game aja dulu. Main game dulu ya. Siap. Jadi gamenya itu ada yang pernah dengar nggak? Jadi tepuk nyamuk. Jadi tangannya nanti tangan kanannya di atas. Semua bisa ikut Ibu. Tangan kanannya di atas. Jadi Ibu kalau bilang tepuk nyamuk itu langsung saja. Iya, ditepuk tangannya. 1, 2, 3, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Jadi sekarang ubah ya. Jadi nanti kalau tepuk nyamuk kiri, nanti dari teman yang sebelah kiri bisa tepuk ya tangan teman yang satunya. Paham? Nah, jadi gitu. Siap. Paham? Ada yang belum paham juga nih yang tengah? Paham? Baik? Mbak Meli boleh mundur ke belakang, karena tidak ada teman.
Oke. Nanti bagian kiri ya. Nanti juga gantian, silakan yang lagi nanti. Tepuk nyamuk awalnya dulu ya, yang pertama. Tangan kanan di atas Weli. Oke. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk kiri. Ada yang harus dengan kiri. Tepuk nyamuk kiri. Dia tuh tangan kiri. Oke, teman. Jadi kalau posisinya kiri gini, jadi nanti ditepuk kayak kiri. Paham? Agak susah megangnya atau? Nah, lagi kalau memang agak susah, kita main yang pertama aja. Diganti nanti posisi sesuai posisi aja juga boleh kok. Tepuk nyamuk, tepuk nyamuk. Nah, saya lihat ini yang belakang paling semangat nih. Baik, kita langsung saja bentuk kelompok ya. Jadi 4 orang kelompoknya. 4 ya. Ini di sini punya kelompok, di sini kurang. Jadinya boleh dulu. Di untuk kursinya boleh di ini. Buat kelompok dulu ya teman-teman. Jadi 4 orang nih. Kalau memang ada yang kurang nanti 5. Ada 5 kok. 5 boleh. 5 boleh. Ini masih kurang jadi boleh kok. Atau 3 juga boleh. Mbak boleh. Untuk 3. Udah lagi Berdiskusi ya, Oh ya. Kalau agak susah boleh 3 soalnya serba juga sudah 3. Oh, 3 aja. 3. Kita lagi. Besok jangan ulang lagi ya. Boleh langsung saja boleh masuk gabung maksudnya. 4 ya. Ini peringatan pertama ya. Besok kalau ulang lagi kita Terima kasih Bu. Iya, 3 aja. 3 aja. Nanti untuk yang sedap boleh 4. Baik, jadi ini tugasnya gampang ya, tapi boleh buka buku atau mungkin kemudian boleh dikerjakan secepat mungkin waktunya tidak sampai 5 menit. Karena yang pertama nanti kelompok yang pertama dapat hadiah dari ibu. Boleh. Yang urutan kedua ya. Boleh maju. Iya. Sambil kerjakan boleh perhatikan ya. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok sekian mau menyampaikan hasil diskusi. Jadi menurut kelompok kami, yang pertama kan ada apa yang dimaksud dengan norma. Norma adalah suatu aturan atau tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Izin melanjutkan diskusi yang jawaban yang kedua itu norma yang ada di lingkungan masyarakat, ada norma agama, norma kesusilaan, norma terus mau
ketiga, sebutkan dan jelaskan norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, misalnya itu yang ada di lingkungan sekolah, yang tidak tertulis itu ada misalnya harus pakai seragam, dasi, sabun, dan lain-lain. Sudah? Sudah, ayo punya plus. Ini yang berbeda itu nih. Tadi kan karena sudah dijanjikan ya. Ini karena coklatnya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Sebetulnya ada lagi yang sudah selesai. Oh ini yang paling pertama. Sabar ya yang lain. Ini tadi sudah dibuat. Ini maju. Yel dulu dong, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang norma sosial. Jadi yang dimaksud dengan norma sosial itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat, tidak tertulis dan disepakati oleh masyarakat. Lalu untuk yang kedua, norma yang ada di sekitar kita itu, kalau di lingkungan sekitar kita itu ada norma untuk menghormati orang yang lebih tua, menghormati sesama, menghormati orang yang dengan berbeda agama dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan sekolah mungkin ya yang kita ketahui harus hormati ya sama guru, orang yang lebih tua, kalau misalnya di rumah kan pasti udah orang tua ya. Kalau di sekolah kan gantian, jadi kita harus hormati. Segitu Bu dan kami, terima kasih. Ini saya datang karena Terima kasih. ini masih ada 3 kelompok lagi ya. Ini sudah. Jangan dulu maju yang belakang sudah. Kalau yang kelompoknya Haikal Udah, Bu. sudah apa Bu? Oh, langsung maju. Boleh. Ini baru datang. Oh iya, yang pertama ya. Ya, norma itu tentang aturan sosial di masyarakat. Lalu, lupa baca dulu. Nah, buat di lingkungan sekitar kita, di sekolah juga itu kayak dilarang merokok di sekolah, terus memakai baju putih, hitam, kayak Bu di hari Selasa, lalu memakai baju pramuka, harus memakai dasi juga, dilarang tawuran, gitu Bu. Sudah Bu. Baik, nah yang plus dulu. Kamu udah terima tidak hadiah, tapi untuk yang 4 berikutnya sudah. Iya. Boleh terima dulu juara ini. Apa hadiahnya? Oh nggak mau boleh dulu. Apa ini saya kasih ke yang nggak maju aja. Oke, sama-sama. Untuk yang 2 kelompoknya nanti pertemuan berikutnya ya. Untuk yang saran sudah apa ya, sudah waktunya. Ini kesimpulan ya. Kesimpulan ini Ibu udah mengisi, nanti teman-teman kita bisa kumpulkan bersama. Jadi siapa yang mau ini nih menyimpulkan materi hari ini? Ada yang bersedia? Mungkin 2 kelompok yang bermaju karena tidak beda jauh dengan tugas yang tadi. Ayo, ya silakan. Norma itu aturan yang berlaku dalam masyarakat. Terus tadi juga ada jenis-jenis norma. Terus ciri-ciri norma dan fungsi norma. Baik, nah, untuk kesimpulan hari ini, norma adalah suatu aturan yang berlaku di masyarakat atau lingkungan. Dan norma itu sendiri tidak tertulis, namun kita mengikuti atau mentaati aturan yang sudah ditetapkan bersama itu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya anak-anak.
jenis-jenis norma sosial. Jadi teman-teman bisa pulang membaca dan memperdalam dulu biar nanti kita diskusikan bersama pada saat pertemuan berikutnya. Cukup untuk akhiri pertemuan kali ini. Teman-teman tadi ke kelas, jadi mungkin dari Kudis ada yang bisa memimpin kita dalam doa. Siapa namanya? Azel. Ya, boleh pimpin doa. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran